Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ketika saudara meminta atau yang sudah dikirimkan oleh guru-guru yang saudara wawancarai tadi, nah jadi nanti kan di sana kata Miss Lena tadi itu enggak perlu dikomentari, dibalikan pula kepada gurunya gitu ya. Tetapi saudara cukup mengomentari dari apa-apa yang saudara temui di dalam RPP tersebut begitu. Jadi ini ibaratnya semacam data-data yang akan saudara ambil, yang saudara masukkan di dalam analisis penilaian dari RPP yang sudah disiapkan oleh guru-guru ketika dia mengajar gitu. Ibaratnya sekarang kita ingin melihat apakah kesiapan dari guru-guru tersebut memang betul-betul sesuai dengan apa yang semestinya atau tidak begitu. Nah, artinya nanti ketika saudara menganalisis, nah tentu saudara akan tahu, oh ternyata ini yang semestinya dilakukan oleh guru, tetapi tidak dibuatkan di dalam RPP. Nah, di mana kalau RPP itu kan merupakan suatu pedoman bagi guru untuk mengajar kan gitu kan. Nah, begitu juga saudara nanti gitu. Jadi apa yang tertuang di dalam RPP itu yang akan kita laksanakan di dalam proses pembelajaran kita. Oke, barangkali itu silakan dilanjutkan untuk presentasi kelompok. Silakan kelompok siapa yang tampil pertama sekali? Kelompok 7, Bu. Oke, silakan kelompok 7. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibesarkan lagi, Nur? Baik, Bu. Oke. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yoni Erita, MPD, dan juga kepada Ibu Maisri Lena SPD MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Dan seterusnya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana pada pembahasan kali ini ialah tentang konsep dan dasar penilaian pembelajaran tematik terpadu, metode evaluasi proses pembelajaran tematik terpadu, penilaian hasil dan produk pembelajaran tematik terpadu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu tentang konsep dan dasar penilaian pembelajaran tematik terpadu. Pada konsep penilaian pembelajaran tematik terpadu, ada beberapa ahli yang mengungkapkan pengertian dari penilaian tersebut. Yang pertama ada menurut Trianto, yang kedua ada menurut Hernawan, dan yang ketiga ada menurut Hajar. Seperti yang telah ditampilkan di PPT yang telah kami tampilkan tersebut. Lalu pada penilaian juga terdapat aspek yang harus diperhatikan guru. Yang pertama yaitu kesesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan anak, yang kedua keefektifan strategi belajar mengajar yang dipilih guru, yang ketiga kesesuaian serta keefektifan pengorganisasian kelas yang dilakukan. Next. Lalu ada tujuan dari penilaian itu. Ada 3. Yang pertama yaitu placement, yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa secara tepat. Yang kedua instruction, untuk membantu guru agar pembelajaran lebih terfokus. Yang ketiga ada communication, untuk memberi informasi kepada guru, siswa, orang tua, dan sebagainya.
Lalu, dalam pelaksanaan penilaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada yang pertama itu penilaian diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga prinsip-prinsip pada penilaian pembelajaran itu. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu ada prinsip integral dan komprehensif. Yang kedua ada prinsip berkesinambungan. Yang ketiga ada prinsip objektif. Teman-teman lihat pada PPT yang telah kami tampilkan. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi tentang metode evaluasi proses pembelajaran tematik terpadu akan disampaikan oleh Carmila. Kepada Carmila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang metode evaluasi proses pembelajaran tematik terpadu. Evaluasi pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai evaluasi yang berupaya mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman peserta didik, pengembangan skill, pengembangan sosial, dan afektif peserta didik dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara formal. Untuk menemukan asesmen alternatif didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu ada 10 macam. Dapat teman-teman lihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya, menurut Depdikbud pada tahun 1996, metode evaluasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi proses dan hasil pada pembelajaran terpadu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan dokumentasi. Yang kedua, dialog peserta didik dengan guru. Yang ketiga, evaluasi diri peserta didik dan guru. Yang keempat, tes dan ujian. Dan yang kelima, pengamatan orang tua. Ditinjau dari segi pertahapan kegiatan evaluasi dapat dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu. Sedangkan dari segi sasaran, evaluasi difokuskan baik kepada proses maupun produk atau hasil pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada pembelajaran terpadu berorientasi pada program, proses, dan penyelenggaraannya dilakukan dengan menggunakan alat evaluasi tes dan non-tes. Dalam mengevaluasi proses pembelajaran terpadu, observasi merupakan komponen dasar, dan observasi terhadap kegiatan pembelajaran terpadu dilakukan dengan cermat, seksama, agar data dan informasi proses pelaksanaannya dapat terekam dengan sempurna, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Carmila Sari atas penyampaian materinya. Untuk materi tentang penilaian hasil dan produk pembelajaran tematik terpadu akan disampaikan oleh Cici Paramita. Kepada Cici dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Yang ketiga, penilaian hasil dan produk pembelajaran tematik terpadu. Di sini terdapat beberapa hasil penelitian, diantaranya Faktur Rohman tahun 2015, penelitian Sahdin Akbar, Iwayan Suttama, dan Pujianto tahun 2010. Dan Sukimi tahun 2012, teman-teman bisa melihat hasil penelitiannya. Terkait pengembangan instrumen penilaian kognitif dalam pembelajaran tematik terpadu, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan. Yang pertama, bagi guru pembuatan instrumen penilaian kognitif harus sesuai dengan tematik terpadu dan berbasis HOTS. Yang kedua, bagi sekolah sebaiknya dalam pembuatan instrumen penilaian kognitif harus memaksimalkan dalam membuat silabus, pemetaan, RPP, dan kisi-kisi harus berkesinambungan sesuai tematik terpadu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Cici atas penyampaian materinya.
itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Ingin menambahkan, moderator? Ya, dipersilahkan kepada Aisyah. Baiklah, saya Aisyah Haryanto dengan NIM 20129106 dari kelompok 8, izin menambahkan materi yaitu tentang tujuan penilaian. Menurut Sudijono tahun 2006, halaman 12, tujuan penilaian adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, serta menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, taraf perkembangan, taraf pencapaian kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya itu dikutip dari jurnal Sains Ponorogo, tujuan penilaian pembelajaran tematik adalah yang pertama, mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Yang keempat, sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut, remedial, pengayaan, dan pemantapan. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Aisyah Haryanto yang telah menambahkan materi. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi, kita lanjut saja pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Anjeli, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anjeli dengan NIM 20129007 dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan kendala yang dialami guru dalam penilaian kognitif pada pembelajaran tematik terpadu dan bagaimana cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anjeli yang sudah bertanya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Anjeli akan dijawab oleh Cici. Kepada Cici, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anjeli. Di mana pertanyaannya yaitu jelaskan kendala yang dialami guru dalam penilaian kognitif dan bagaimana cara mengatasinya. Dikutip dari Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, kendala yang dialami guru yaitu dalam penyusunan soal dan melakukan penilaian sikap. Hal ini dikarenakan kurikulum yang digunakan sekarang kurikulum 2013, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada keaktifan dan materi lapangan, maka guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi dalam penilaian sikap siswa, sehingga guru menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Kemudian cara
mengatasinya yaitu dengan peningkatan kualitas guru, perubahan dan perbaikan kurikulum, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cici atas jawabannya. Apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, dengan terjawabnya jawaban dari Anjeli tadi, maka berakhir pula diskusi dari kelompok 7 pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dalam diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.